Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, baru-baru ini rilis sebuah film di OTT Netflix yang berjudul Incantation. Nah, film ini digadang-gadang sebagai film yang paling menakutkan di Taiwan dan film yang horor yang paling sukses. Nah, sekarang kita akan membahasnya bersama teman Kongko BB69. Yang pertama ada Mas Alif. Apa kabar Mas Alif? Baik, Mas Budi. Halo semuanya. Salam kenal. Halo. Nah, yang kedua ada yang paling muda, Mas Edi. Apa kabar Mas Edi? Kabar baik. Salam kenal semuanya. Halo Bung Daktur. Oke. Yang Gak ada yang tahu itu ya? Nggak tahu saya. Siapa tuh? Apa Gak tuh? ada yang tahu ya? Kami masih terlalu muda soalnya. Sepertinya. Ya, oke. Nah, yang berikutnya ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Long Baik, time no see ya. alhamdulillah. Iya, lama banget ya kita nggak ketemu ya Mas ya. Ya ampun. Udah Terakhir lama nih kayaknya nggak main ke BB69 nih. iya, terakhir kayaknya berapa puluh jam yang lalu sih ya. Oke, kita langsung aja. Kita mulai dari Mbak Ami dulu deh. Mbak Ami, gimana Mbak Ami? Dalam arti kenapa kok bisa nonton Incantation nih? Apakah FOMO atau Iya, emang gimana? iya FOMO aja sih sebelum keduluan orang. Jadi saya nonton duluan gitu. Sebelum saya di-spoilerin orang, saya spoiler duluan gitu. Harus itu prinsip hidup. Oke, oke. Nah, kalau Bung Edi gimana Bung Edi? Kenapa nih Bung Edi? Kok bisa nonton? Oh, iya. Awalnya, sorry ya. Ini kucingnya lagi. Oke, awalnya tuh Mau kenalan karena dulu ke kucingnya? Jauh. lagi garuk pintu dia. Awalnya karena baca tweet salah satu produser film kita gitu kan. Dia lagi di Taiwan terus dia ceritakan film-film apa aja yang dia nonton di sana. Nah, salah satunya ini gitu. Kebetulan opini dia tuh termasuk salah satu yang saya dengar gitu, kalau buat film, rekomendasi film. Jadi harap banget diimpor ke sini kan. Tapi ternyata kalau buat internasional memang udah rights-nya udah dibeli sama Netflix gitu. Jadi begitu pas ada di mana Netflix worth the wait gitu ya. Nah, itu udah tandain. Oke. Jadi karena istilahnya ada tweet dari seorang produser yang memang istilahnya selera filmnya kurang lebih sama ya. Nah, jadi langsung ditandain gitu. Oke. Mas Alif gimana Mas Alif? Sama kayak Mas Edi. Jadi kebetulan aku di Twitter sama mungkin namanya Robert Roni ya. Produser Iya, film. betul. Ya. Kebetulan aku sama Koko Robert Roni itu mutualan, follow-followan kan. Jadi kebetulan pas Koko ke Taiwan, ke Cina, nih ngefotoin tiketnya sama posternya apa nih? Kok reviewnya bagus banget dari dia. Ya otomatis penasaran dong. Udah beberapa bulan lalu lah sebelum di Netflix, udah agak lama. Terus akhirnya bulan puasa kalau nggak salah ya. Bener-bener, makanya udah agak lama lah ya gitu. Terus kesini-sini loh, kok ada announcement Incantation mau di Netflix, wah kok nggak di bioskop aja gitu kan, biar nuansanya lebih gimana gitu, kayak The Medium kemarin. Ternyata di Netflix, oh ya udah deh, nonton lah, auto nonton dari Koko udah review kayak gitu, ya udah. Oke, nah kalau gitu kita langsung aja yang satu karena FOMO. Yang FOMO motivasinya bagus sekali ya Ibu ya. Iya, itu harus Liv. Sebelum saya diganggu oleh hasutan orang lain, saya harus menghasut dulu, Liv. Gitu loh, Liv. Aduh, kok saya mau komentar, kayaknya harus tahan-tahan gitu. Lirikannya tuh, lihat tuh lirikan. Oke, nggak apa-apa. Karena FOMO itu adalah sesuatu yang sudah lumrah di zaman sekarang ya. Oke. Bukan berarti benar ya. Bukan. Saya nggak komentar. Saya tidak menjudge siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Silakan. Iya.
Oke. Nah, kalau saya pribadi pun bukan karena FOMO, bukan karena liatin orang punya, tapi karena dalam arti saya suka nonton horor aja nih tumben-tumbenan ya dalam arti, dan kebetulan nih Incantation ini kok posternya lumayan juga nih sepertinya ini, apalagi kan film Taiwan kurang lebih kan ya, dari kemarin-kemarin ngomong nonton film barat horor ya, sekarang ya kembali ke Asia lagi lah dalam arti ya seperti itu. Nah, setelah ditonton gimana nih Mbak Ami? Jadi setelah ditonton, salah satu film horor yang setelah saya menonton saya minum obat adalah Incantation. Kenapa? Kepala tuh langsung sakit kepala, kayak mau pecah gitu loh habis nonton film ini tuh. Apa ya? Mungkin karena kalau masalah jump scare atau kemunculan yang lain sih sebenarnya saya nggak terlalu bermasalah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah kan. Aku live ya. Tuh gue ngomongnya merinding tuh. Kenapa merinding? Tunggu sabar. Langsung napas gue. Apa namanya? Ya itu dia sebenarnya kalau masalah jump scare atau cerita hantu-hantunya sih saya sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya, walaupun memang di sini kan intensitasnya lumayan ya, cerita soal kemunculannya gitu. Cuma saya terlalu sangat bermasalah sama itu sih, sama bolong-bolongnya itu sih yang bikin benar-benar setelah nonton tuh sakit kepala, langsung minum obat pereda sakit kepala gitu. Nah, ini kayak si Bung Edi juga, kenapa nih Bung Edi tadi ngomong tukan, kenapa Ya, mengalami hal yang sama gimana? Kita serang aja gimana? Iya, itu ada yang kurang asem itu bagi-bagi gambar itu di grup. Iya, saya nggak buka. Kenapa kalian tripofobia apa gimana nih? Apa gimana? Apa cuma nggak suka aja atau memang merasa kurang nyaman? Siapa aku? Itu kalian. Kalian itu aja. Kalau Mas Alim mah tenang aja, kalau Mas Alim mah udah itu. Kalau aku tuh tripofobia parah, Mas. Aku emang tripofobia parah. Itu tuh sampai tuh ini ngomong aja gue merinding nih. Itu tuh sampai apa namanya? Sampai ke mimpi-mimpi. Kalau lihat bolong-bolong itu tuh benar-benar ke mimpi-mimpi dan ganggu banget. Mimpinya tuh bisa sampai yang kebangun tuh langsung sakit kepala yang kayak gitu-gitu. Emang parah banget tripofobianya gitu loh. Ratu Ilmu Hitam juga dong waktu itu ya. Iya dong. Iya, tentu saja. Bangga lagi. Kalau gitu pas beberapa tahun yang lalu kan ada kan tuh yang yang hoax ini kena penyakit ini nih, yang tripofobia yang banyak kok kakinya, tangannya itu kan, bener ya? Iya, itu bener-bener ganggu. Kalau aku sih emang parah. Jadi dari dulu tuh sempat sampai mau ke psikolog apa sih kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Boleh saking parahnya. Psikiater boleh. Iya, saking parahnya, emang saking segitu parahnya. Dulu tuh zaman yang daun-daunan yang bolong-bolong aja tuh gue gedek banget tuh kalau orang-orang pada daun itu apa? Daun yang kemarin terkenal apa? Janda apa? Iya, janda bolong apa, pala lu bolong lah itu. Kalau boba? Apa? Boba? Kan nggak pernah minum boba. Aku kan emang nggak pernah minum boba. Karena ini apa? Karena bolong-bolong itu. Serius? Sampai segitunya aku memang separah itu. Terkesan bolong-bolong, tapi padahal kan nggak bolong-bolong ya, boba ya. Tapi kan coba kalau lihat dari bawah kan dia begitu-begitu. Gitu. Oke, nanti kalau kita ketemu nanti traktir lah. Nggak usah Mas, nggak usah ketemu aja sekalian gimana. Kayak gitu. Emang sangat ganggu sih, itu sangat ganggu. Sangat ganggu. Nah, dan itu memang ya itu serius dalam artinya memang ada beberapa orang itu memang yang punya fobia seperti itu ya sangat-sangat mengganggu. Bung Edi gimana? Kenapa Bung Edi? Merasa terganggu apa pura-pura terganggu? Enggak, mungkin enggak di sampai level fobia ya, tapi bahwa enggak nyaman bener gitu kan. Terus kalau bisa buang muka, tapi enggak yang sampai mimpi buruk atau apa. Jadi di level fobia sih enggak. Cuma kalau ada yang nunjukin kalau emang orangnya deket main gampar aja sih. Ya, gampar aja Mas, gampar. Wakilkan gampar ya. Gimana? Saya nggak ngerti maksudnya deket secara fisik apa deket secara emosional mau digambarnya?
Memang kalau secara emosional doang bisa gitu nyampe gambar. Oke, nah Mas Alif gimana Mas Alif? Setuju gak nih? Bukan setuju, mengalami istilahnya merasa terganggu gak melihat kayak gitu tuh yang di film ini? Aku malah seneng sih. Jadi banyak banget adegan disturbing yang bolong-bolong gitu aku suka. Dan kebetulan alhamdulillah juga aku nggak fobia kayak gitu. Jadi kayak it's so much fun nonton Incantation itu. Jadi aku dari menit-menit awal aja udah kayak gitu. Terus aduh, makanya aku jujur puas banget sih buat found footage horror modern ya, yang modern. Itu aku suka. Karena kalau aku lihat di Twitter masih banyak banget yang ngebandingin Incantation sama punyanya Jepang, Noroi The Curse. Itu kan found footage juga, dan aku udah lihat dan itu emang serem banget. Cuma kalau semisal kita lihat di era found footage horror yang modern, Incantation ini masih jadi favoritku sih. Perfect. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh ngide gak Mas Alif? Nanti untuk yang berikutnya itu, tapi jangan bilang berdua ini nih. Jadi bikin aja film gak tuh usah, yang bolong-bolong wallpapernya nggak usah diganti, nggak usah ngide, nggak usah. Gue udah tahu otaknya kemana, nggak usah gitu. Wallpaper diganti, wah ide bagus tuh, saya belum kepikiran. Ya malah ngide. Saya nggak kepikiran, ide saya adalah Mas Alif bikin film. Mas Alif bikin film. Oke, ntar saya ganti ini dulu wallpaper. Mas, kok minta digampar ini? language. Oke, kita balik deh. Tapi kalau secara overall menurut Mbak Ami gimana nih film ini? Kita istilahnya apakah cuma disturbingnya itu karena bolong-bolongnya aja, atau istilahnya ada dari pesan maknanya segala macam? Kalau secara overall sih sebenarnya ceritanya itu menarik ya Mas. Menarik karena kan emang ini kan perihal apa sih, kayak kutukan-kutukan gitu kan, sebenarnya hal-hal yang menarik sih kalau buatku ya gitu. Jadi memang udah gitu kan memang dia nih intensitas dia nakutin penontonnya kan lumayan ini ya, lumayan bagus gitu, lumayan banyak gitu yang bikin orang-orang sampai ya mungkin that's why kenapa dia dibilang film horor Taiwan gitu kan. Kalau dari aku sih gitu sih, kalau dari cerita sama yang lain-lain sih emang benar kalau memang dibilang kalau menurut mereka ini adalah film horor terseram sepanjang masanya mereka gitu. Gitu sih Mas. Kenapa seram? Ya mungkin karena intensitas nakutinnya itu kali kan, kemunculan kan dia kan di sini kan alurnya kan maju mundur kan, ceritanya itu kan maju mundur kan. Apa namanya, udah gitu kan maju mundur cantik. Karena konsepnya found footage ini kan otomatis kan kayak kita ngerasain kalau kita ada di posisinya mereka gitu kan, dan dengan menggunakan kamera handphone, kamera handycam gitu kan, jadi seakan-akan kalau kita merasakan hal yang sama dengan si pemainnya itu gitu loh Mas. Oke. Bung Edoy, apakah layak ini disebut film paling menakutkan? Kalau pribadi sih nggak seserem itu gitu ya, nggak seserem itu. Maksudnya konsepnya menarik, ambience-nya tuh dari yang dia kan ngasih shock value dulu nih gitu, yang pas adegan ketabrak gitu kan, terus gitu pas ke desanya dari bentuk bangunannya aja tuh udah yang banjir gitu ya, creepy banget gitu. Itu kejaga gitu ya, maksudnya ambience-nya itu ngeri iya gitu ya, maksudnya ngeri ya. Tapi kalau yang kayak yang serem bikin takut tuh, kayak yang serem bikin enggak kucing, serem bikin takut nggak terlalu sih, maksudnya kalau misalnya tadi disebutkan banyak orang yang bandingin sama Noroi, terus atau The Medium gitu yang paling dekat. Itu tendangannya tuh lebih heavy The Medium ya. Itu Noroi udah nonton tapi somehow Mas Alif nggak inget sama sekali filmnya kayak apa. Udah jadul banget sih Mas soalnya Noroi itu. Iya, 2005 tuh. Pokoknya udah
asli udah nggak inget lagi kalau suruh ceritanya juga kayak apa ya, tapi inget kalau itu udah nonton. Oke, Noroi 2005 ya, Noroi The Curse ya. Oke, nah menurut Mas Alif gimana, Mas Alif? Kenapa nih istilahnya mereka digadang-gadang sebagai film yang menyeramkan? Apakah karena relate terhadap budaya mereka? Dalam arti kan kadang-kadang ini, kayak misalkan Dracula bagi orang bule serem, bagi kita oke, serem apa sih istilahnya? Atau istilahnya pocong bagi kita ini serem mungkin ya, bagi saya serem. Tapi mungkin bagi orang bule ngeliat apa sih tuh buntelan kayak gitu aja lu ketakutan. Nah, maksudnya kan kayak gitu tuh. Itu kan apa mungkin karena budaya atau memang menyeramkan ya menurut Mas Arif? Pastinya budaya itu peran penting ya, budaya agamanya mereka juga kan kebanyakan mayoritas emang Buddha. Jadi makanya Incantation itu berani kayak punya statement film terseram sepanjang masanya Taiwan. Tapi ya emang bener sih aku ngelihat Incantation tuh dari segi agamanya kuat, dari segi eksplorasi budayanya kuat, dan aku pribadi aku paling suka film horor, entah negara mana, entah daerah mana. Kalau eksplorasi kayak agama, budaya lokalnya itu kayak eksekusinya bagus banget, aku pasti bakal langsung auto suka lah gitu loh. Dan aku sepanjang nonton Incantation itu enjoy. Aku juga suka alur maju mundurnya, bikin kita lebih pay attention, lihat terus. Kalau misal alurnya kayak maju terus kan kayak ya udah let it flow aja. Kalau maju mundur kan kita ada kayak trigger buat pay attention lebih gitu kan, buat ke filmnya. Kenapa nih kok tahu-tahu mundur lagi? Kenapa kok maju lagi gitu? Tapi bener sih, banyak banget di Twitter lah yang ngebandingin Incantation sama The Medium lah, Noroi lah, atau apalah gitu. Tapi balik lagi kan, masing-masing orang punya seleranya masing-masing. Tapi kalau menurut aku The Medium itu udah bagus. Tapi menurut aku Incantation lebih oke lagi. Soalnya ada beberapa aspek yang Incantation punya, tapi The Medium nggak punya. Contohnya kayak hubungan antara ibu dan anaknya Incantation nih, aku suka banget. Dan bridging-nya mulus, dan kita bikin peduli sama karakternya. Bayangin aja seorang ibu punya anak kayak gitu, berusaha buat nyelamatin gimana caranya, ke rumah sakit, ke apotek yang sudah tengah-tengah malam banget. Aku ngerasa, wah ini effort banget sih, dan itu bikin kita peduli. Dan itu yang nggak ada, kalau nggak salah, yang nggak ada di The Medium. Jadi aku kasih nilai plus buat Incantation gitu. Oke. Nah, kalau saya pribadi nih, jujur kalau dibilang apakah film ini seram, kayaknya masih banyak yang lebih seram ya. Kita ngomong seram nih, dalam arti jump scare ataupun vibe-nya segala macam. Tapi entah kenapa film ini menyebabkan saya ini berpikir setelah saya nonton, jadi banyak pikiran. Dalam arti, misalkan salah satunya, waduh, ya gimana nih kalau ternyata ini konspirasi nih, dalam arti ternyata ini sekte-sekte ini masuk ke dalam dunia industri anak-anak. Cara berubah jadi Kamen Rider dengan mantra kan, atau waktu itu Lion Maru, ikatio. Nah, kalau sih itu kan tuh Bung Edi tuh pasti tahu tuh. Nah, itu kan kayak gitu kan, pas kita jadi anak-anak kan ikut-ikutan aja kan. Nah, kebayang nggak tuh? Kalau saya sih ngebayangin, atau Thundercat yang musuhnya berubah jadi dari tengkorak jadi apalah gitu kan. Itu kan dia kan baca mantra kan, dalam arti gimana kalau ternyata itu adalah mantra yang membahayakan, yang membawa kutukan. Justru saya malah berpikir kayak gitu sih. Waduh, ternyata nih serem juga ya ternyata ya, kalau kita apalagi misalkan kalau diulang-ulang, kayak misalnya kayak lagu ini, film yang besok akan diputar nih, kalau ternyata itu mantra kita itu kan kerasuk ya ke otak ya. Kerasuk tuh lagu Ivana kan, kalau kita dengar Ivana ternyata itu kita berdendang nggak taunya manggil. Seperti itu sih, itu kalau saya. Nah, kalau menurut Bung Edi gimana Bung Edi? Misalnya nanti kan kalau cerita ini kan ternyata ini pada ujung-ujungnya itu kita ditipu, ternyata ini dengan di awal itu kita istilahnya dihimbau untuk ikutin, tanda kutip ya, ternyata itu kita terjebak nih. Nah, menurut Bung Edo gimana nih kalau konsep ceritanya kayak gini? Iya, tapi kebetulan udah sebelum nonton tuh sempat baca dulu gitu ya, jadinya agak nggak kaget sama plot twist-nya gitu kan.
Terus bahwa itu juga dijelasin kalau mantra-mantra itu ya memang fiktif kan, tapi ya menarik konsep bahwa kayak yuk hafalin ini nanti dapat, ternyata itu melenceng dari ajakan semula gitu ya. Gitu. Cuma ya apa ya, kayak ya kalau itu kejadian in real life, seperti yang Mas Dok bilang ya amit-amit jangan sampai kejadian gitu ya. Tapi gini, kalau kembali ke film ini, mantra itu kan ketika semakin banyak orang yang baca, semakin banyak orang yang kena, beban kutukan di tiap orang kan makin tipis ya. Gitu. Gitu. Makanya kan di ending, spoiler alert, kan si Dodo tuh kayak happy aja gitu. Ya jadi justru sebetulnya ini hopeful sih, endingnya beda dengan film found footage kebanyakan gitu, yang biasanya tuh endingnya bleak. Oke. Walaupun dalam arti tadi itu semakin kamu jadi ini yang sempat kepikiran juga, ini istilah gini, ya udah kalau kamu ingin beriman aja, nggak usah cari tahu lah, karena kalau kamu cari tahu, semakin kamu mencari kebenarannya, maka kamu akan malah kebalikan, malah kamu akan menjadi sial. Di film ini kan seperti itu ya. Gimana Bung Edi? Ya anjuran kayak gitu tuh gak mempan ya kan, karena kalau ada barang baru tuh kan kita pengen tahu gitu ya. Manusia kalau ya, ada anjuran gak usah dipikirin lah, ya kok nggak dipikirin gitu loh. Jadi ya apa memang sebaiknya dipikirin, walaupun kalau bisa jangan sampai berlebihan sih gitu ya. Tapi ya gitu, kalau blind faith itu nggak kena sih di saya pribadi gitu ya. Oke, percaya aja deh, semakin ada yang ngomong kayak gitu malah makin nggak percaya. Oke, jadi kalau gitu, kalau Bung Edi jadi karakter ya, Bung Edi salah satu karakter yang tidak bisa selamat di film ini ya. Iya. Karena nggak percaya. Karena mencari tahu, penasaran. Kayak siapa? Si Ming ya? Iya betul. Ming. Nah, dia kan cari tahu itu kan, dan dia tahu bahwa oh ini ternyata bukan mantra doa nih, ini kutukan gitu kan. Gitu. Nah, Mbak Mi sendiri gimana ini Mbak Mi nih? Dengar dari pendapat yang tadi ini. Iya, setuju sih. Sebenarnya kan garis besar dari film ini sih sebenarnya jangan kepo lah ya gitu kan. Semakin lu kepo, semakin cepatnya lu hilang dari dunia gitu kan. Jadi intinya sih gitu. Emang setuju sih sama Mas Edo sih kalau soal itu sih Mas. Soal apa? Setuju aja salah. Semakin. Tapi kalau nggak kepo nggak akan tahu kebenarannya loh. Betul. Tapi kan terlalu kepo juga nggak baik, bukan? Yang paling benar itu jangan rusak properti orang pakai gambar-gambar segala macam itu. Justru kayaknya pesannya adalah ya kalau ke rumah orang, ya hormati tuan rumah gitu loh. Iya, kalau dilarang ya udah ngikut. Kan awalnya sebetulnya ketika dibilang oh nggak boleh, ini cuma buat keluarga. Nah, diawali dengan mereka bohong kan. Oh ini pacarnya udah mau jadi istri, padahal bukan gitu kan. Tapi kan manusiawi bukan? Tapi manusiawi bukan? Orang kalau dilarang itu malah dikerjain. Iya nggak sih? Yang terjadi kan seperti itu. Jangan ke sini, malah ke situ gitu kan. Biasanya kan secara nggak langsung kan pasti akan nape tuh gitu kan. Itu pakem film horor ya Mas Alif ya. Iya, benar klise. Terus ini nggak boleh masuk. Oh ya udah kita pulang. Udah tamat. Selesai dong, mohon maaf. Mana? Kredit. Kayak kalau aku yang main film kayaknya gitu deh. Jangan ke situ tuh. Oh oke, baik. Jangan gitu. Nanti film gue nggak panjang. Tapi resikonya adalah nggak tahu ya buat yang lebih muda ya. Kalau buat yang udah lebih matang tuh melihatnya ya makanya dengerin omongan orang gitu loh, kayak gitu. Kenapa harus bohong? Jadi kayak gitu.
mungkin kalau yang muda-muda ya memang udah labrak gitu. Tapi kalau buat yang seumuran yang selalu sih, sehingga akhirnya kita penonton yang udah mateng nih jadi kurang bersimpati sama karakter-karakter yang ngelabrak itu gitu. Dari awal kan udah dibilangin kan sama orang yang bertiga itu kan, nggak boleh, tapi kan yang namanya juga anak muda kan, hajar aja gitu. Iya, ya kan? jadi mati muda kan. Dan Mati muda. Dan itu sebenarnya bukan soal kepo, soal konten juga. Konten. Demi konten. Nah, Budak konten. Makanya Mbak Mi. Nah, Mas Alif, gimana Mas Alif? Kalau menurut Mas Alif ini sebenarnya ini kelebihan yang paling top dari film ini apa sih? Berarti sehingga menjadi isi pembicaraan orang-orang atau pertanyaannya akan saya ini sebenarnya ini overrated nggak? Oke. Kalau menurut aku pribadi, serem, disturbing, ngagetin, ada beberapa ngagetin. Cerita oke lah, standar, tapi eksekusinya di atas rata-rata, alur maju mundur rapi menurut aku. Kalau dibilang overrated atau gimana, kayaknya masih wajar kali ya. Soalnya apa ya? Aku dari sudut pandang yang suka found footage horror, aku ngelihat ini enjoy juga. Walaupun ada karakter yang annoying, which is yang ngelabrak terowongan itu kan, nggak tahu diri banget. Itu kacamata gitu ya. tapi balik lagi, sifat kayak gitu, itu udah wajar banget di film horor. Sudah, entah found footage, entah horor high budget, medium budget, low budget, kadang pastilah punya karakter kayak gitu tuh ada. Untungnya karakternya itu ya screen time-nya dikit ya, cepat matinya juga. Jadi kita yang nonton juga nggak terlalu dibuat annoying juga gitu. Gitu sih. Balik lagi, kalau kayak serem, menurut aku serem sih, serem dan seru, bukan serem yang kayak aduh aku kayak takut gimana gitu, enggak. Kalau menurut aku seru, serem yang seru. Tapi aku pas itu tanya juga teman-teman kantor yang udah lihat kan Death Incarnation juga, ada yang kayak nggak bisa tidur lah karena apa, yang pas scoring musik mantranya itu kerasa banget kan. Aku paling suka pas muncul scoring musik yang ngerapal mantra, apalagi yang tahu-tahu terjemahan mantranya itu kayak kita ngelihat what terhipnotis, the hell is going on gitu kan. Karena kayak ada kayak tulisan mantra satu-satu muncul kan, tek gitu kan. Dan kita kayak pasti kayak kebaca, auto terhipnotis dan ngebaca. Apalagi itu kan satu-satu kan. Dan akhirnya pada saat itu udah selesai, layarnya putih, kita masih bisa ngelihat simbolnya itu di mana-mana dan samar-samar. Dan itu menurutku ilusi optik yang bagus, yang jarang dipakai horror found footage. Makanya Incantation ini adalah menurutku horror found footage yang lengkap. Horror ada, disturbing ada, darah-darah ada, hubungan drama ibu anak ada, kayak permainan kreativitas ilusi optik ada, gitu sih. Jadi apa yang aku cari di sebuah horror found footage itu semuanya ada di sini. Gitu. Dan aku so far balik lagi puas nontonnya gitu. Oke. Bung Edoy, kan Bung Edoy nonton ini karena tertarik dari bahasan. Apakah sesuai dengan ekspektasi nggak? Tiap nonton tuh memang selalu berusaha memanage ekspektasi supaya nggak ketinggian gitu kan. Selalu diusahakan gitu. Nah, waktu nonton ini kebetulan kan waktu minggu lalu kan mulai Jumat ya, itu kan masih libur sekolah, terus di sini tuh biasanya nobar. Kalau nobarnya tuh horor gitu ya. Nobar sama anak ya. Nah terus awal-awal tuh yang kaget, terus yang pemunculan tangan gitu ya, penampakan tangan gitu ya. Gitu. Nah, itu ngeri nih. Nah, begitu pas udah di desa, penampakan-penampakan yang kayak gitu kan sebetulnya udah nggak ada gitu ya. Jadi nggak tahu itu masalah inkonsistensi atau apa, atau masalah budget kali, karena ini budgetnya nggak terlalu gede filmnya. Tapi makin ke belakang sebetulnya malah
makin berkurang sih intensitasnya buat saya pribadi nih. Apalagi anak-anak juga kemudian ngomong, kok kameranya ada terus, pas terus gitu loh. Jadi ya found footage itu kan maksudnya biasanya tuh yang memang untuk apa istilahnya Mas Alif verisimilitude ya, kedekatan dengan realita tuh out of focus lah gitu kan, misalnya gitu kan. Ini rapi aja gitu kan, naruh kameranya tuh pas sampai yang si anak sendiri pun yang kecil itu pas gitu. Yang jadi, di loteng ya? Apa? Jadi penempatan kamera terlalu rapi untuk sebuah found footage. Buat gitu loh. Anak-anak pun ngomong, oh pas terus, pas banget lagi di sini kayak gitu sih. Jadi yang akhirnya karena kengeriannya mungkin intensitas kengeriannya itu berkurang sehingga akhirnya fokusnya teralih ke hal-hal kayak gitu. Yang ini kameranya ada lagi gitu. Dan selalu maksudnya ketangkep dengan terlalu rapi untuk sebuah found footage. Itu. Nah, terus tapi mungkin bisa jadi kedekatan budaya juga ya pengaruh gitu, yang Mas Dok bilang. Jadi ya kurang dapet sih kalau di saya serem ya gitu loh. Nah, kalau tadi soal mantra yang muncul satu-satu kebetulan agak berjarak jadi nggak terlalu kebaca. Jadi agak gini. Gitu. Jadi masalahnya bukan karena apa-apa ya. Jadi gini. Sudahlah nyerah gitu. Enggak, masalahnya nih Bung Edo ini kan nobar misalnya sama anak-anak ya. Tapi nobarnya itu di handphone. Oh. Pakai speakernya gede tapi di handphone nggak kelihatan. Oke. Nah ini kayak sama aja kayak The Medium juga kan istilahnya kan itu kan Medium itu kan antara gabungan antara found footage sama kamera yang diletakkan juga ya ternyata ya kalau The Medium kalau ingat ya ada CCTV juga gitu kan. Dan istilahnya maksudnya nggak full istilahnya tadi itu masih ada istilahnya kekurangan bahwa ini kok letakannya kok benar-benar tepat juga nih gini walaupun goyang-goyangnya lebih banyak sih seperti itu sih. Oke. Tapi itu mengganggu sebenarnya kalau mau buat Mas Edi nih. Mengurangi jadi justru terlalu rapi. Nah, jadi kurang kasar gitu ya, kurang raw gitu, kurang mentah gitu ya. Untuk apa? Nah, sekarang gini kalau The Medium itu kan konsepnya memang ada tim dokumenter yang megang kamera gitu. Nah, itu pun masih ketika lari kan berantakan gitu kan. Nah, kalau di sini kan enggak gitu ya. Orang-orang reguler gitu loh. Ya, si ibunya, siapa yang megang kamera gitu, sama YouTubernya itu terlalu rapi gitu. Oke, Mbak Mi gimana Mbak Mi? Setuju nggak? Setuju yang apa nih? Terlalu rapi dan cukup mengganggu. Kalau karena terlalu rapinya itu mengganggu atau Mbak Mi nggak terlalu peduli dengan misalnya konsep sih. terlalu. Jadi ketika akan nonton ini saya sempat baca nih. Ini satu-satunya film yang saya baca dulu sebelum saya nonton gitu. Karena kan orang pada ngomong incantation apaan gitu. Terus kan katanya ini film serem ya. Terus ketika nonton sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih sama perihal kamera atau perihal apa-apa itu saya nggak terlalu bermasalah sih. Saya emang cuma bermasalah sama lubang-lubang itu aja udah that's it gitu. Dan itu saya nggak ada masalah apa-apa. Lu mau ngasih gue setan di depan muka gue silakan, lu mau ngasih gue apa silakan. Tapi kalau setannya lubang-lubang gimana? Ya udah, fine, end langsung nggak akan gue nonton juga kan. Nggak, misalnya Madan Budanya bolong ya? Kenapa? Madan Budanya kan bolong. Iya makanya itu. Tapi kan bolongnya kan gede. Kenapa sih kok bermasalah sih kamu? Urusan saya yang bermasalah. Kenapa pernah kecemplung apa gimana sih? Enggak. Apa? Pernah kecemplung atau gimana? Kecemplung apaan? Kecemplung lubang. Lo kalau gitu nggak bisa melihat bunga matahari dong, yang nggak bisa ya? Enggak. Wow. Saya tuh kalau jatuh, bahkan saya jatuh nih kan kalau kita jatuh kan kalau ngegesrek itu kan kulit kan lubang-lubang gitu ya. Lubang-lubang maksudnya kayak lubang bulat. Iya kan, kalau kena pasir gitu kan dia lubang-lubang gitu kan. Saya nangis bukan karena sakit,
karena lobang-lobangnya itu. Yang kayak gini bukan? Yang kayak gini bukan? Mas. Enggak, bercanda. Gitu, jadi kayaknya memang udah perlu konsultasi, Devi. Iya, emang saya butuh konsultan untuk hal itu. Jadi kalau untuk masalah kameranya sih saya nggak terlalu bermasalah. Udah tidak jadi masalah ketika lubang-lubang itu muncul, semua hal lain sudah tidak ada masalah buat saya. Gitu. Saya bermasalah cuma itu doang gitu. Itu pun nontonnya tuh sampai begini-begini gitu. Saking takutnya tuh mau di post nanti saya nggak ngerti gitu kan. Nggak di post ngeganggu saya. Mau dicepetin juga makin bego nanti gue. Jadi ya udahlah gitulah nontonnya sambil begini-begini. Oh, sebetulnya ini Mas Tuk jadi ingat, mumpung ada orangnya. Nah, contoh misalnya kayak gerak kamera yang raw itu kan di Hari Keramat. Hari Keramat. Itu kayak gitu. Saya justru ini bukannya menjilat atau apa, tapi justru itu lebih ngeri gitu ya. Lebih berasa feel-nya. Lebih berasa ya. Lebih dapet gitu kan. Gelap-gelapnya juga gitu kan, geraknya yang nggak terlalu konsisten gitu kan, nggak rapi lah fokus, gitu. Ya, nah gitu. Jadi itu sama saya paling suka yang shot ketika udah begitu di lorong itu ke pintu, terus yang kamera udah mulai mendekat gitu. Itu kepala kita otomatis begini nih, ngikutin gitu. Ngikutin. Mau ada apa nanti di ruangan itu gitu. Nah maksudnya itu malah lebih berasa gitu sih. Di sini kan praktis ya, kecuali adegan di malam hari ya, tapi maksudnya semuanya terang benderang gitu, rapi. Sayang loh sebetulnya, misalnya ya, salah satu contoh tuh yang si Dodo lompat jatuh, gitu ya. Jatuh. Seandainya geser lagi dikit aja gitu, cuma kelihatan setengah badan gitu ketika lompat, itu malah lebih ngeri kayaknya efeknya tuh. Daripada utuh kayak gitu ya, apa yang ada di film. Jadi cuman istilahnya pinggang ke bawah atau istilahnya cuman ini kepalanya gitu. Kelihatan gitu. Jadi ya. Jadi biarkan imajinasi kita liar gitu. Oke. Nah, adegan yang selain yang bolong-bolong yang Mbak Mi ya, adegan yang paling berkesan atau mengerikan bagi kalian apa nih? Mbak Mi dulu deh. Selain yang bolong-bolong Mbak Mi ya. Itu Alif nggak ditanyain, ini kan Alif dulu gimana? Nanti habis. Nanti kalau Alif yang jawab duluan, nanti kamu bilang itu udah dijawab sama Alif, jadi sisa bolong-bolong doang. Ya Mas Alif ya. Jadi ini dikasih loh, selain yang bolong-bolong apa? Kalau Mas Alif kan bolong-bolong kan nggak ada masalah, nggak mungkin dia milih bolong-bolong. Ami kadang suka yang betul. Iya emang, saya kan emang mengkonklusi jadi orangnya. Setuju apa ya? Ya setuju. Apa tadi apa adegannya apa paling berkesan? Mengerikan. Oh, mengerikan. Selain yang bolong-bolong. Yang berkesan aja deh pas yang mengerikan anaknya. Aja dulu. Yang berkesan nanti kasih yang lain. Kenapa sih gue yang mengerikan? Yang paling mengerikan apa ya? Apa yang itu yang berdiri, yang tiba-tiba berdiri itu udah banyak apa orang tulisan tuh yang diri itu kan itu sebenarnya itu orang itu roh apa bukan sih itu? Yang orang berdiri kan? Warga situ kan? Iya warga situ iya. Yang terakhir itu kan? Warga yang tak kasat mata. Nah, tak kasat mata itu. Enggak, itu emang beneran ada kan? Yang begitu kamera geser kemudian si nenek itu nengok gitu ya. Nah, apa? Yang mana nih? Yang paling mengerikan apa ya? Apa nggak ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada sih sebenarnya kalau mengerikan itu kalau buat saya sih ya itu dia Mas. Semua sudah hilang. Tidak ada yang mengerikan. karena kalau dibilang mengerikan banget tuh enggak juga gitu loh. Kalau buatku nih film enggak mengerikan banget gitu. Kalau dibilang yang sampai merupakan film terserem sih kalau buatku sih enggak sih gitu. Karena kan sebenarnya biasa aja gitu kan. Orang keluar terus udah ya gitu aja sih, biasa aja sih kalau menurutku sih enggak serem-serem. Kalau gitu yang berkesan deh. Susah nih kalau sama Mbak Ami ini. Ditanya maunya berkesan aja. Yang berkesan itu ketika anaknya ditanyain sama si Ming ya. Ming itu yang bilang kalau kenapa harus kan ibunya kan pergi kan ngambil barang yang di mobil itu loh Mas. Betul, yang sembunyi-sembunyi kabur dari dinas sosial. Betul. Itu yang di situ kan dibilangnya kan
kan dia minta tungguin ibunya gitu kan, terus kan ditanya kenapa harus ditungguin gitu, ya itu karena dia ibu saya gitu, tapi kan dia ngeselin atau apa gitu kan kata si Mingnya, ya tapi kan emang ya tapi ya biar bagaimanapun dia ibu saya gitu, maksudku untuk anak sekecil itu ngomong kayak gitu kan emang lumayan bikin apa yang berbes mili gitu loh sih, itu sih yang berkesan menurutku. Jadi harta paling berharga adalah keluarga ya, seperti di bertaruhan lu boleh jadi anak yang brengsek tapi jangan menyakiti hati orang tuamu. Bridging-nya. Betul. Oke, Mas Alif gimana Mas Alif? Yang paling menakutkan deh. Menakutkan yang berkesan ya. Itu setiap kali ada adegan ngerapal mantra sih menurut aku. Apalagi yang kayak udah kayak scoring musik background-nya yang ngucapin mantra-mantra itu udah paling serem yang berkesan menurut aku itu. Terngiang-ngiang lah alunan mantranya itu sampai sekarang. Jadi berarti kalau misal di Jawa ada lengsir wengi, di sini ada itulah. Gitu guys. Aku paling suka kalau ada adegan ngerapal mantra dan mantranya itu bisa tampil se-epic itu walaupun sederhana ya sebenarnya. Tapi aku suka banget sih. Aku merasa kayak terhipnotis setiap kali ngedenger itu. Itu sih Mas. Ngikutin nggak? Hah? Ngikutin nggak? Ngikutin. Tapi nggak hafal. Tapi nggak hafal gini. Ngikutin. Ayo lah. Nggak tahu. Oke. Jadi mantra ya. Nah, untungnya sih kalau mantranya pakai bahasa Indonesia mungkin kita lebih, ya itu dia, mungkin karena ini kalau misalkan kalau pakai bahasa yang kita ngerti, istilahnya mungkin ini akan lebih masuk ke otak, jadi lebih bisa ini nih ke cuci otak ya. Bung Edoy, gimana Bung Edoy? Kayaknya udah nggak sabar nih. Pertanyaan yang sama ya? Terserah sih, mau yang beda apa yang sama nih? Nanti saya pilih. Iya. Enggak, tapi itu benar. Jadi kalau film horor yang ada cult-nya gitu kan, ini kan di desa ini kayak memang kepercayaan tertentu gitu kan. Yang cult itu memang seremnya lebih dapat karena kan sekumpulan orang gitu kan. Jadi karakternya tuh dilemparkan ke satu lokasi di mana sekumpulan orang di situ tuh punya keyakinan tertentu gitu kan. Yang si tokoh utama bisa jadi akan menjadi korban gitu kan. Nah, itu memang selalu serem tuh kalau kayak gitu. Nah, adegan merapal mantra juga yang di ruangan itu, di balai-balai itu, justru ketika baru kedengaran suaranya itu serem banget gitu ya. Serem banget tuh. Nah, terus yang ketika di desanya lampunya mati semua gitu kan. Mereka lampu nyala aja udah serem, siang aja serem kok gitu ya, apalagi ini malam dan mati lampu itu. Tapi yang paling bikin bergidik sebetulnya selain yang boba itu adalah rambut ya. Onggokan rambut. Iya. Ngeri sebetulnya. Yang dimakan. Serem aja gitu. Yang dimakan. Bukan. Dimakan atau yang ditaruh sekedar ditaruh di meja aja. Kenapa? Kadang kan kita kalau di kamar mandi ada yang onggok rambut tuh yang iya gak sih? Serem gak sih yang ntar gerak? Gak tahu. Kalau rambut sih aku sih enggak sih. Ya karena cewek kali ya. Iya. Rambut di kamar mandi. Tapi kalau Kenapa gitu. Bung Edi? Kenapa? Apakah waktu itu gara-gara nonton Suster Keramas? Enggak, tapi ya nggak tahu nih rambutnya sama kayak ngelihat wig gitu kan, yang wig yang rambut ya, bukan yang sintetis mengkilat gitu. Wig yang rambut tuh kayak ngebayangin nih ada mukanya gitu ya, kayak gitu sih. Yeah. Rambutnya kayak gini rambut. Belum. Dia nggak muka. Dari apa Bung Edi? Itu sih. Oke, kalau Bung Edi terhadap rambut, ul rambut. Kalau si Mbak Ami yang lubang-lubang. Nah, kalau Mas Alif apa Mas Alif? Ketakutannya? Nggak tahu.
Kamu nggak punya fobia apa gitu, Liv? Kamu nggak ada fobia? Ada lah, Liv, biar sama kita. Gergaji mesin gitu mungkin, fobia terhadap gergaji mesin nggak mungkin ya? Masalahnya Alif tuh lihat hantu aja juga nggak pernah dia loh, lihat langsung gimana. Gak ada, apa bingung aku mah. Gak ada. Oke. Kalau gitu, oke. Nah, kalau gitu kita langsung ke konklusi deh. Overall ini gimana nih, Mbak Mi, film Incantation? Buat yang suka nonton film-film dokumenter, film-film found footage, film-film dengan intensitas ketegangan yang lama-lama naik dan terus-menerus, silahkan ditonton. Tapi kalau yang fobia kayak saya, mendingan nontonnya gimana ya? Nggak bisa ditutupin juga ya. Pokoknya udah terserah deh, kalau mau nonton aja. Tapi kalau untuk film-film yang suka film-film found footage tuh, ini emang salah satu rekomendasi film yang bisa ditonton sih. Oke. Mas Alif, gimana Mas Alif? Oke, jadi kalau semisal kalian suka film found footage horror dan mencari found footage horror yang eranya modern ya, yang tahun-tahun sekarang ini, emang Incantation ini jadi salah satu yang terbaik untuk di era modern saat ini. Cuma aku yakin dampak saat menonton itu bisa lebih terangkat kalau aja Incantation tuh kayak The Medium, yaitu diputer lah di bioskop gitu. Tapi ya balik lagi sih, cuma Netflix doang, kita paling ya ujung-ujungnya TV paling ya 43 inch paling besar secara umum ya. Jadi mungkin ya tadi balik lagi, experience-nya agak kurang gitu. Jadi kalau buat kalian yang suka found footage horror dan lagi cari-cari yang era-era modern, ini oke banget sih. Tapi untung tinggal di bioskop ya. Aku pengennya di bioskop. Terus kalau di bioskop terus aku udah masuk ke dalam situ terus, oh my god, gimana? Dan segede gitu kan bolong-bolongnya, gimana, mohon maaf. Tapi bisa jadi ya, maksudnya waktu nonton ini tuh nggak terlalu gimana gitu kan ya. Bisa jadi kalau memang nontonnya di bioskop akan lebih berasa. Beda. Iya. Betul. Jadi apalagi kan ini, kalau di bioskop kan Bung Edo kan nggak perlu pakai kacamata gini-gini nih, istilahnya. Lihat mantranya, istilahnya. Otomatis kan lihat mantra terus dengeran. Bayangin tuh istilahnya sound daripada musiknya dan mantranya itu berulang-ulang dan plek terus bolong-bolong plek bolong-bolong. Oh, sama satu lagi ini ya ini kesannya kayak nitpicking gitu ya. Tapi dialog-dialognya itu juga agak terlalu rapi, at least dari subtitle ya, terlalu rapi untuk misalnya kayak si siapa Ming gitu ya, yang masih testimoni, terus kayak si Dodo gitu ya, dialog dengan itu masih agak terlalu rapi sih gitu kan. Kalau kita misalnya sekali lagi refer to The Medium gitu kan ketika si Mbah Dukun yang ngomong tuh kayak kita, kalau kita nggak tahu siapa dia, kita percaya bahwa dia emang warga desa itu, dia dukun beneran gitu ya. Itu dari delivery-nya juga gitu sih. Delivery-nya itu maksudnya kurang meyakinkan gitu, bagaimana? Iya, itu si terutama yang yang Ming-nya itu ya, yang pengurus panti yang ingin dinas punya sosial anak sendiri itu ya. Kurang meyakinkan ya, terlalu baik apa gimana? Terlalu rapi aja sih sebetulnya gitu ya. Delivery lines-nya juga nih, kalau kayak gini kan kita nih ngomong gini, ini kan nggak pakai skrip kan. Gitu loh. Kalau pakai skrip kan pasti lebih tuturnya tuh lebih tertata gitu. Kayak gitu. Nah, yang di film ini kayak gitu, berasa tuturnya tuh tertata. Jadi saya kelihatan kaku, nggak sesuai dengan arti, nggak terlihat seperti found footage ya? Ya, mungkin bukan kaku tapi ya kerapian aja gitu. Terlalu rapi. Oke. Nah, tapi overall gimana nih Bung Edi? Overall lumayan sih gitu ya, lumayan. Walaupun justru kebalikan dari Ami ya.
makin ke belakang makin intensitasnya sebenarnya udah makin berkurang gitu ya. Ketika ada revelation isi kameranya nggak terkejut gitu ya. Terus bukan bukan doa gitu, tapi ini kutukan gitu. Yang biasa aja gitu. Itu Oke. Tapi emang experience ke belakang. Tapi emang experience nonton film horor itu emang paling enak tuh di bioskop sih ya. Di bioskop, ya. Jadi lebih berasa sih gitu. Tapi gini, cuma mungkin ada anehnya juga ya. Keramat nggak nonton di bioskop, nontonnya di TV dan di laptop. Dua-duanya tuh dapet gitu. Dua-duanya lebih berasa dapetnya. Jadi kayak yang lagi hening terus di kejauhan ada suara gitu, wah itu ngeri banget. Oke. Jadi overall itu kalau kita bisa simpulin itu, ada yang bilang bahwa film Incantation ini merupakan film yang cukup menyeramkan, tapi saya tidak seseram yang dibilang-bilang oleh orang-orang. Tapi ada juga yang bilang, ya memang ini termasuk yang terbaik lah untuk genrenya, ataupun yang di tengah-tengah. Nah seperti itu sih kalau saya lihat-lihat review-review ya. Dan tapi kalau saya pribadi mengalami itu, oke, pas waktu nonton memang tidak seseram, misalnya mungkin tidak seseram yang saya bayangkan bakalan seram seperti apa. Tapi entah kenapa itu after effect-nya itu saya berpikir, waduh, ini kalau ternyata filmnya adalah film pura-pura, pura-pura bahwa ini adalah pura-pura, ternyata ini adalah beneran. Nah lo gimana? Ternyata ini adalah kalau kamu nonton itu beneran terjadi nih. Ayo, nanti tiba-tiba bolong-bolong. Nah, misalnya kayak gitu-gitu deh. Nah, tapi apapun itu, film ini tetap aja ditonton, dan pasti kalian akan penasaran, wah ini konon, katanya ini diangkat dari kisah nyata. Nah, kalian pasti akan cari-cari tahu tuh. Hati-hati kalau cari tahu kalian makin berbahaya loh. Jangan di skip nontonnya, nanti bingung soalnya ceritanya. Jangan skip, jangan merem-merem gini. Nah, nonton film ini paling enak itu makan sambil makan boba ataupun makan sarang tawon. Ya, makan gitu. Permen Mas, permen yang gitu-gitu tuh, permen Yupi yang ulet-ulet gitu juga pas. Cari masalah ya Bang Mas Budi. emang Lip. Emang. Kan banyak itu, makanya harusnya makan permen Yupi yang ulet-ulet gitu tuh pas. Itu sebelum saya nonton itu saya hampir beli yang ditimbang tuh, yang kan ada tuh yang macam-macam kayak ulet, yang kayak rasa cola, rasa apa, rasa berry. Untung nggak beli sih. Tapi saya nonton ini kebetulan pas lagi makan, jadi pas ada adegan yang muntah-muntah atau apa ya agak meleng dikit lah. Nggak apa-apa. Aku juga sih kayaknya pas lagi makan tuh. Nggak apa-apa itu mah, udah biasa. Nggak masalah, beneran. Ya. Tapi gini, terlepas dari penilaian akhir masing-masing gitu kan ya, Incantation ini sebetulnya maksudnya memperkaya hasanah tontonan kita sih gitu ya. Horor dari Taiwan kan jarang-jarang juga gitu kan. Selama ini kan kalau dari Asia, Jepang sama Korea gitu. Terus kayak kemarin ada juga kan yang Ancestral kan dari Vietnam. Itu nanti ada horor Filipina kayak gitu, ditonton lah untuk memperkaya hasanah buat sobat-sobat BB69. Fun footage satu lagi yang juga berkesan yang ada unsur keagamaannya gitu. Dabe ya, yang dari Turki itu. Oh ya? Kedekatan saya sebagai Muslim itu justru makin kena ya, karena ada beberapa doa yang nggak mempan gitu. Sementara kita percaya ini doanya bisa menangkal gitu. Apa tadi Mas judulnya Mas? Gabe 2017. Dabe 2017. Jadi itu juga kan memang konsepnya dia fun footage gitu. Dia memang mau merekam. Jadi ada kasus-kasus kesurupan, terus dia mau merekam itu, dia produser TV kalau nggak salah. Nontonnya udah agak lama.
2 tahun lalu mungkin. Tapi kayaknya banyak ada itu ya, ada beberapa ini. Ini ada yang gabeh pakai BEH. Aduh, pas buka matanya melotot lagi. Ya. Udah mendingan mendingan liatin trifobia aja deh daripada ngeliatin yang melotot-melotot gitu. Itu juga oke. Gitu ya. Nah, Mas Alif udah nonton belum, Mas Alif? Dabe? Belum. Ini aku baru searching langsung searching tuh, matanya lihat tuh berbinar-binar tuh. Gabe tuh yang mana? Kan ada GABE, ada GHAB. Yang itu The Possession 2000. Delta. Pakai Delta. Bukan Gabe, Magandeng Gabe itu selamat malam. Itu ada di Netflix ya, Mas Edi ya? Netflix. Oh, jadi siap. Selama settingan bahasanya Inggris, dia akan muncul. Kalau settingan Indonesia nggak ada. Oh, I see. Gimana? Kalau settingan bahasa di Netflix-nya kita ke bahasa Inggris. Oke, biasa sih saya bahasa Jepang. Oh iya, bagus. Pasti mau nonton. Iya, bagus. Kok nggak dilanjutin? Nonton Ivana kan, maksudnya Ivana kan ada Jepang, unsur Jepang. Ada Jepangnya. Gitu. Jadi saya sebetulnya nggak sabar nunggu Ivana, karena kan setelah biopiknya Susi Susanti, saya memang nunggu biopiknya Ivana Lee gitu ya, sebagai atlet bulu tangkis. Alif bengong, Alif. Jadi Ivana Lee itu atlet bulu tangkis legend kita. Dia single nih. Nah, tapi dia juga di ganda putri juga kuat. Pasangannya tuh Ferawati Fajrin. Gitu. Ini Ivana Van Dijk ya? Van apa sih? Van Houten. Ini Ivana itu, Mas, bukan Ivana bukan. Ya, tapi kita nggak tahu sih ya. Kenapa? Saya ngeliat posternya kok biopik atlet bulu tangkis, posternya kayak nggak ada apa-apanya gitu. Tetap positive thinking, ini apalah gitu. Mungkin pas bikin poster itu lupa, misalnya kehapus kepalanya, atau menjadi misteri guys. Misteri biar ini siapa nih pemainnya, Aduh, kali susah nih obrolan bapak-bapak, Lin. Kita nggak ngerti. Biasanya kalau dari malam nih kita ini aja Mas Edo, daripada ntar kita makin malam nih Mbak Ami ya. Iya. Betul. Beda generasi. Ya. Generation gap. Aduh Mas Alif, saya aja beda generasi sama Bang Edo, udah kelabakan Mas Alif, apalagi kalian ya. Aduh, yang sabar ya Mas Alif ya. Semoga tidak menyesal loh mengenalmu. Tapi kalau Noroi itu masih 2000-an. Enggak, maksudnya ini kan kalau kayak Incantation itu sebetulnya pengembangan konsep Ringu kan. Betul, setuju. Kutukan yang dibagi-bagi gitu. Betul, dan melalui video. Iya, ya cuma ini tadi. Dan ada lubangnya juga. Nggak tahu ya, tapi ada rambut keluar dari sumur itu. Betul, ada rambut juga. Waduh. Rambutnya apalagi kan ada kurul-kurul gitu ya Mas ya. Iya. Yang di kamar mandi itu loh Mas. Dan nanti di Ivana juga ada tuh. Cobain aja nonton nanti. Ada. Kan sih kemarin nggak diajak. Alah, bukannya nggak diajak, kan itu kan jamnya udah kemalaman, jam malam. Iya, takut ketiduran. Nanti pulang-pulang dikerokin. Ya. Itu tapi cuma ya itu tadi, misalnya Incantation itu dia sebetulnya endingnya hopeful sih gitu. Jadi justru sebetulnya kita dijebak, tapi sebetulnya nggak ngejebak-jebak banget, karena semakin banyak orang kena kutukan itu malah efeknya semakin ringan kan. Tapi masalah itu sekali kamu penasaran, efeknya nggak ringan, Bung. Makanya jangan penasaran gitu. Ya. Nanti makanya kalau nggak penasaran itu kan
kan kita dari kecil dididik untuk selalu penasaran, biar ingin tahu. Bagaimana manusia bisa maju bila manusia itu tidak mempunyai rasa ingin tahu, saudara? Nah, gitu. Apakah kamu akan tetap tinggal di dalam tempurung? Ini for your information, ini mulai jokes bapak-bapak, jadi kita dengerin aja. Tapi ini benar, Bang, gitu kan? Iya, benar. Kita juga ke anak-anak berusaha menumbuhkan rasa penasaran ke mereka, biar mereka tuh cari tahu sendiri, nggak cuma disuapin, informasi itu nggak cuma disuapin, tapi mereka kalau mereka nemu sendiri biasanya malah lebih nempel gitu sih. Ya kan? Kayak bayangan di belakang Mbak Ami itu bakal nempel terus. Nggak apa-apa. Soal bayangan, bayangannya tapi apapun. lubang-lubang, Mami. Itu bayangannya lubang-lubang, Mami. kita bikin film aja, gimana bikin film supaya mungkin kan kalau katanya kan kalau orang fobia itu harus dilawan itu kan, harus dilawan gitu kan. Jadi aduh anjir, gue gini aja gue merinding. Gimana kalau kita bikin film tentang semuanya lubang-lubang gitu, gimana? Nah itu tadi kan saya bilang ke Mas Alif, tapi Mbak Ami menyuruhnya saya pakai apa? Background yang ini nih. Tapi kembali ke Mas Alif, saya yakin Mas Alif sebetulnya punya satu ketakutan apa gitu yang tadi belum didisclose gitu, karena otherwise gimana bisa menciptakan kengerian kalau memang nggak punya ketakutan secara personal gitu. Kadang-kadang itu kengerian itu didapatkan karena kesenangan. Bila orang melihat senang darah, jadi dia bisa memberikan kengerian bagi orang lain, tapi itu merupakan kesenangan. Kayaknya aku lebih kayak ke faktor seneng kayaknya ya. Jadi aku pun ngeliat, aku takut apa ya? Juga bingung. Darah ya enggak, bolong-bolong enggak, mutilasi enggak. Apa? Aku bingung. Nah. Ya apa? Bisa jadi. Suara-suara gitu enggak juga? Nggak ada, aku kayak suara gamelan bukan takut malah suka, suara nyinden gitu suka. Bingung. Oh berarti mestinya sering-sering jam 12 malam ke terowongan Manggarai ya, biar dengar suara gamelan. Waduh, mau dia di Surabaya, ya, jauh. Itu urban legend-nya kayak gitu. Iya, nanti kalau Alif kesini lah, kalau Alif kesini kita ajak ke Manggarai nanti malam-malam. Nah itu ketakutan daripada Bang Edo adalah harus membiayai pesawat Mas Alif ke Jakarta. Aduh. Gimana Bung Edoy? Masih mau ngomong apa lagi nggak? Cukup. Cukupnya panjang juga ya. Cukupnya panjang juga nih. Ini itu aja. Segitu doang Mas. Baru berapa nih? 15 menit. 15 menit yang lalu saya ingin menutup. Tapi ternyata Bung Edo ada tambah dikit lagi. Silakan ditutup. Yakin? Nanti. Nah, Kevinko sendiri ini sebagai sutradara. Oke, gimana sebagai sutradara apa? Oh iya, dia ini sebelumnya dia film ini loh, film superhero komedi ya. Oh iya, Acu. Acu itu ada di Netflix tuh. Saya udah sempat ngomong ke Mbak Ami. Iya. Nah, itu superhero. Nah, itu komedi juga laris. Jadi mungkin gini, ketika Incantation dibilang film horor terseram, mungkin maksudnya adalah Incantation adalah film horor terlaris panjang masa di Taiwan. Iya, di Taiwan. Hanya karena terlaris bukan berarti paling serem kan, kayak KKN gitu loh. Hanya karena dia paling laku bukan berarti paling serem. Kayaknya orang agak rancu di situ. Tapi secara fakta iya, dia memang film horor Taiwan paling laris di Taiwan. Tapi mungkin sih kalau kita nonton di bioskop mungkin bisa jadi yang terseram juga sih. Bisa jadi. Ini karena ini aja sih, karena nonton di OTT. Enggak, kalau dari handphone kan bisa ditembak ke TV, bisa tembak ke ini guys. Tembak kemana lagi yang mau ditembak? Ke bioskop. Pakai proyektor gitu. Kita sewa ini aja apa misbar. Kita bikin misbar gimana? Di lapangan terus puterin itu gimana tuh? Aduh. Tapi mau nanya boleh gak ke masing-masing film found footage apa yang paling bagus menurut Mas Dok, menurut Mas Alif sama Mbak Abi? Terlepas dari genre-nya ya. Genre-nya boleh apa aja? Rumah Hari Keramat sih, gue cari buka nggak deh.
Nggak, keramat. Kalau aku sih keramat sih yang masih sampai sekarang. Mas Alif. Tuh, itu ternyata bukan hari keramat. Ini milih keramat Mas Alif. Kalau saya sih saya blok deh udah. Nggak usah mutual. Live aja deh, live aja. Nggak usah mutual. Tadi udah ngomong gini tadi. Hari keramat, oh itu keren banget tuh gini. Yang pemainnya adalah ini. Bukan ya, itu keramat ya, bukan hari keramat. Itu lumayan sih buat naikin engagement aku. Iya kan? Nggak apa-apa kan, yang penting kan disebut hari keramatnya dulu, hari keramat. Iya. Kalau aku sih keramat sih yang masih lumayan ini sih, fun footage. Salah satu yang oke. Terus? Mas Alif apa? Aku Paranormal Activity yang pertama. Itu aku nonton itu kan ya masih agak-agak kecil, apalagi itu kan nggak ada penampakan hantu dan dibuat kayak natural banget, ngelihat lampu cetak lampu mati cetak aja udah kayak parno sendiri gitu. Sampai dari Paranormal Activity pertama tuh aku udah berhari-hari susah tidur sih gitu. Soalnya kayak so real banget gitu aja. Umur berapa waktu itu? Gak tahu berapa Pintu ya? di kamar sebelah sebuka sendiri gitu ya. Iya itu kayak effortless banget buat nakutinnya gitu loh, Mas Edi. Paranormal Activity itu tahun 2007. Aku tahun 97 lahir. 2009 rilis. Ya ampun, Alif seumuran adik gue. Berarti 97 ke 2007 berapa tuh? Atau 2000 berapa ya? Ya 10 atau 12 tahun. Seumuran anaknya Bang Edoy. Iya, jadi Paranormal Activity itu memang dibuatnya 2007, rilisnya 2009. Karena nggak nemu distributor yang mau rilis itu selama 2 tahun. Mas Dok apa Mas Dok? Nggak harus horor ya? Chronicle juga bagus ya. Chronicle, oke. Superhero ya? Iya, bisa bilang sih ya. Superhero. Ya. Chronicle deh. Tadinya itu mau found footage. Pamela Antom. Itu bukan found footage, itu leaked footage. Oh, leak. Oh, itu sengaja. Ada Mas Alif langsung ketik. Apa tuh? Enggak, aku tahu kok itu. Tahu lah itu. Ya, soalnya itu kan masuk Emmy ya, dapat Emmy ya. Kategori Emmy ya. Oh iya. Lagi ngomongin kategori Emmy kok, kamu gimana? Nah, kalau Bang Endoy gimana Bang Endoy? Ngeselin ya bapak-bapak ini ya malam ini. Found footage. Casting sabun nggak termasuk ya itu ya. Ya, oke. Mas Alif belum lahir tuh. Belum. Udah lahir. Oke. Terus Cloverfield sih. Cloverfield yang pertama ya. Ya, Cloverfield itu jadi sebuah film monster tapi dibikin found footage, terus monster itu dari jauh gitu ya. Cuma lihat sekilas atau dari kamera berita gitu kan. Wah, itu puas banget. Itu. Oke, kalau yang sepotong-sepotong kelihatannya gitu lebih ngeri, makanya ya kembali ke tadi ketika adegan si Dodo itu full frame kelihatan utuh si Dodonya ketika lompat itu kurang jadinya. Kalau Creep tuh termasuk nggak sih? Creep kan found footage juga ya? Creep. Apa? Creep juga. Creep. Tapi itu underrated sih Mbak Ami. Iya. Oh, Creep itu yang ke rumah yang main cuma berdua doang ya? Si Mark Duplass kan? Iya, Mark Duplass. Ya. Lagi kayak Mbak Mi lagi suka Mark Duplass ya? Emang kenapa? Enggak, biasa aja. Nggak usah menggiring opini. Ya, next. Creep bukannya penyanyi ya? Atau lagu TLC? Iya. Radiohead. Beda generasi. Mas Abdul diem kan? Ya, ekspresinya nggak kan memang apa? Nggak tahu apa-apa aku. Iya, ternyata udah menjadi 20 menit sebelum saya tutup. 20 menit ya, oke.
Oke, ini durasi tadi itu 1 jam tambah 20 menit, jadi saya tambahannya itu ya kurang lebih ya seperberapanya lah kalian tahu ya. Sepertiganya. Dibikin episode terpisah aja Mas Dok. Fun footage favorit itu. Nah, iya betul. Benar. Oh enggak. Udah bahas besok aja Mas Dok, kan belum punya ide buat besok. ini apa? Saya akan extended version. Udah. Biasanya Bung Edo itu kalau makin lama ini biasanya itu ide-idenya banyak nih, pertanyaan-pertanyaannya banyak nih. Oke, mendingan daripada gitu langsung aja tutup ya. Terima kasih sobat BB69 telah mendengarkan kami membahas apa incantation dan ngobrolan yang lain-lainnya. Bermanfaat. Oke, jangan lupa kalian itu mencari-cari fun footage yang cukup keren-keren ya. Bung Edi akan segera komentar, tapi langsung ditahan aja. Sebenarnya malah jadi pengen ngomongin film-film Taiwan sih, tapi ya. Ya boleh kita bahas nanti lah. Kita bahas nanti aja di kesempatan lain. Tenang Bung Edo, tenang, jangan panas. Oke. Saya harus tutup. Tutup. Aku mau ngomongin Ivana nih, tutup. Oke, cepet. Bye.